Novel Master Pedang Part 26. Di ruang yang redup, semakin banyak orang berkumpul. Setelah kedatangan Jiang Huai, putra Raja Sembilan Gunung, Chu Zongtian dari Prefektur Yingtian dan banyak orang di Feri datang ke sini. Tentu saja, ada lebih sedikit orang daripada di Feri, yang menunjukkan bahwa banyak orang telah meninggal di jalan. Bahkan jika mereka datang ke sini, mereka masih terluka parah. Satu-satunya hal yang mendukung mereka adalah keserakahan. Semuanya, menunggu seperti ini bukanlah solusi. Jiang punya cara untuk menembus penghalang ini. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berbicara. Orang ini adalah keluarga Jiang, salah satu dari 3 keluarga besar Dacu. Mata semua orang langsung berkumpul. Tuan Jiang, apakah Anda serius? Seseorang bertanya, matanya menyala-nyala. Dengan kesempatan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri lagi dan bersemangat untuk masuk. Tentu saja, pria itu berkata, matanya menoleh, Saudara Yi, Saudara Chonglou, pada titik ini, kalian berdua harus berhenti menyembunyikannya. Jiang Sengdao, keluarga Jiangmu masih pandai berhitung seperti sebelumnya, menggunakan rahasia kami untuk memenangkan hati orang. Sebuah suara menjawab, Saudara Yiran, itu sedikit lelucon. Tidak ada yang namanya rahasia. Kami mengendalikan rahasia seperti itu, bukankah kita hanya untuk hari ini? Jiang Sengdao berkata sambil tersenyum. Baiklah, keluarga Helianku dapat bekerja sama. Tetapi ada satu hal yang harus dijelaskan, aku menginginkan warisan istana Jiuxiao. Helian Chonglou sangat mendominasi. Tentu saja, ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Bagaimana dengan Saudara Yi? Jiang Sengdao bertanya. Tidak masalah, aku menginginkan istana Xingchen. Yiran menjawab dari arah lain. Baiklah, kalau begitu, istana Ren secara alami milik kita. Jiang Sengdao memimpin, dengan ekspresi tentu saja di wajahnya, seolah-olah pembagian ini ditakdirkan untuk terjadi. Ekspresi wajah semua orang tiba-tiba menjadi tidak bersahabat, terutama Pangeran Miluo, yang mendengar percakapan mereka dan wajahnya semuram air. Saya tidak setuju. Saya tidak peduli rahasia apa yang Anda simpan, atau informasi apa yang Anda simpan, tetapi jika Anda membaginya seperti ini, di mana pangeran ini akan ditempatkan? Pangeran Miluo berkata dengan dingin. Mengenai 3 istana, kami tidak akan ikut campur. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan ketika saatnya tiba, kata Jiang Sengdao. Pangeran Miluo mendengus dingin dan menunjuk, istana itu, pangeran ini menginginkannya. Suasana di lapangan menjadi hening, dan semua orang berani marah tetapi tidak berani berbicara. Baik Pangeran Miluo maupun 3 keluarga Dacu, mereka semua adalah eksistensi yang tidak mampu mereka ganggu. Kalau begitu raja ini akan mengambil yang itu. Jiang Huai, putra Raja Jiusan, juga berdiri, dengan tangan di belakang punggung dan dadanya membusung, dengan sikap penuh. Kalau begitu, tidak apa-apa bagi istana surga iblisku untuk mengambil satu. Shen Xuan keluar dari balik kerumunan dan berkata dengan ringan. Semua orang, suasana di lapangan juga menjadi aneh. Pembagian seperti itu niscaya akan memotong peluang mereka. Mereka datang ke sini dengan susah payah, jadi mereka tentu saja tidak mau menerima hasil ini. Kamu terlalu sombong. Penghalang ini masih ada, tetapi kamu telah membaginya. Ini tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Sebuah suara muncul di antara kerumunan. Ya, saat aku datang ke sini, aku sudah mematahkan satu lenganku, tetapi sekarang kesempatan itu belum terbuka, tetapi kamu sudah membaginya. Apa yang harus kita lakukan? Benar, seolah-olah ini adalah milik pribadimu. Suara-suara tidak puas muncul satu demi satu. Pembagian seperti itu tidak dapat diterima oleh mereka. Belum lagi tidak diketahui apakah ada kesempatan di dalam, tetapi sekarang dibagi-bagi seperti ini, sama sekali mengabaikan keberadaan mereka. Semut, apakah kamu punya hak untuk berbicara? Jika kamu tidak menerimanya, kamu akan mati. Pangeran Miluo mensibir, dan cahaya dingin haus darah muncul di sudut matanya. Benar, merupakan bantuan khusus untuk meninggalkan aula untukmu. Jika kamu tidak puas, maka tinggallah di sini. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Helian Chonglou melihat sekeliling lapangan, sangat tegas. Semuanya, Jiang tidak ingin menjadi musuh. Namun, Anda mengatakan sesuatu sebelumnya, tempat ini benar-benar milik pribadi kita. Sejujurnya,
Asal-usul 3 keluarga Dacu berakar pada 3 aula yang telah kita pilih. Jadi, kali ini Jiang mungkin harus memperjuangkannya sekali. Siapapun yang tidak puas akan Mah Tei. Suara Jiang Sengdao berangsur-angsur menjadi dingin. Jika Anda ingin Mah Tei, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Yiran juga berbicara. Untuk sesaat, semua suara yang tidak puas berhenti pada saat ini. Meskipun kesempatan itu penting, hidup lebih penting. Namun, kata-kata Jiang Sengdao juga mengejutkan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa ketiga keluarga Dacu benar-benar datang dari tempat ini. Di kejauhan, Luo Yitian dan yang lainnya terdiam. Semuanya, tidakkah kalian ingin bertarung? Hei, di mana saudara Yang? Jika saudara yang ada di sini, bagaimana mereka bisa berpura-pura tenang? Jiang Yun menghela nafas. Dengan kesempatan di depannya, dia tentu saja tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Tetapi saat ini, asal-usul orang-orang di lapangan tidak biasa, dan mereka begitu kuat sehingga dia hanya bisa menahannya. Mata Yang Lin Boger sedikit tenggelam, dan ekspresi khawatir melintas di matanya. Yang Lin belum muncul, dan mereka tidak bisa menahan rasa khawatir. Kamu sangat sok. Aku tidak setuju. Kakak tertuaku tidak terkalahkan. Dia belum datang. Siapa yang membiarkan tempat ini terbagi? Pada saat ini, 2 suara sumbang tiba-tiba melayang dari kejauhan. Kemudian, 2 sosok perlahan muncul. Satu memegang pedang di satu tangan, menghadap kehampaan dengan wajah miringnya, dan bergerak tanpa angin. Yang lain berambut merah darah, tangannya tergenggam, dan dia bersandar di punggung orang lain. Semua orang melihat ke samping, dan kemudian ekspresi di wajah mereka menjadi tidak bisa dijelaskan. Dari mana mereka berasal? Apakah mereka di sini untuk Mah Tei? Hanya dengan satu pandangan, mereka bisa melihat kultivasi kedua orang itu. Satu adalah seorang kultivator di puncak alam tungku, dan yang lainnya adalah Raja Iblis. Kekuatan semacam ini masih rata-rata di dunia luar, apalagi di sini. Namun, ekspresi Luo Yitian, Yang Lin Boger dan yang lainnya menjadi rumit. Mengapa mereka berdua ada di sini? Mencari Mah Teihan. Helian Chonglou berteriak dingin, dan dengan kilatan cahaya, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kerumunan dan berjalan menuju mereka berdua dalam satu langkah. Sial, situasinya tidak baik. Yang Lin Bo sepertinya tidak ada di sini. Apa yang harus kulakukan? Wajah Raja Iblis berambut merah berubah. Orang ini secara alami adalah Feng Xi. Dan yang lainnya adalah Zhao Wuji. Meskipun Yang Lin Bo tidak membawa mereka, bagaimana mungkin mereka rela kesepian? Mereka berdua datang ke sini sendiri. Dan cara mereka muncul sebelumnya juga merupakan strategi yang mereka diskusikan di sepanjang jalan. Adapun hasilnya, serahkan saja pada Yang Lin Bo. Namun tanpa diduga, situasinya tidak tepat, dan Yang Lin Bo sama sekali tidak ada di sini. Kecelakaan seperti itu membuat mereka berdua langsung Mah Tei rasa. Hari-hari tanpa Yang Lin Bo, tidak ada rasa aman sama sekali. Jangan bicara, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Meskipun Yang Lin Bo tidak ada di sini, orang-orang kita masih di sini. Zhao Wuji memaksa dirinya untuk tenang, lalu berkata, kakak, tolong. Feng Xi melihatnya dan buru-buru melihat ke arah Yang Lin Boger dan yang lainnya, lalu berteriak, kakak, tolong, Yang Lin Bo tidak ada di sini, kami hanya bisa mengandalkanmu. Yang Lin Boger terdiam. Dia juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa mereka berdua akan bersikap begitu ekstrim dan meminta bantuan dengan begitu lugas. Kalian sedikit kesulitan. Tetapi dia juga tahu bahwa dalam pertempuran Kuil Wuwang, ayah mereka adalah pembantu Yang Lin Bo. Tanpa mereka, Yang Lin Bo akan berada dalam situasi yang lebih sulit. Jadi, tentu saja, dia tidak akan melihat mereka jatuh ke dalam krisis saat ini. Di sisi lain, lelaki tua itu berhenti dan menoleh untuk melihat ke arah Yang Lin Boger dan yang lainnya. Apakah mereka orang-orangmu? Lelaki tua itu tampak sangat takut pada Yang Lin Boger, dan pada saat ini ia menyerang-menyerangnya, dan malah bertanya padanya. Yang Lin Boger tidak menanggapi, tetapi menggerakkan kakinya, terbang ke udara, dan kemudian mendarat di depan keduanya. Ikuti aku, Yang Lin Boger berkata dengan ringan. Zhao Wuji dan Feng Xi seolah-olah telah diampuni, dan buru-buru mengikuti di belakang Zhao Linger. Baru pada saat itulah semua orang memperhatikan Zhao Linger dan kelompoknya.
Orang-orang di Feri tentu saja tahu bahwa Zhao Linger dan Yang Linbo muncul pada saat yang sama. Ketika mereka melihat Yang Linboger, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat sekeliling, seolah-olah mereka sedang mencari seseorang. Tetapi segera, ketika mereka tidak menemukan sosok Yang Linbo, mereka menarik kembali pandangan mereka dan menghela napas lega. Itulah pria yang benar-benar ganas. Tetapi pada saat yang sama, mereka mulai menantikannya. Jika Yang Linbo ada di sini, apakah orang-orang ini masih berani bersikap begitu sombong? Bahkan Bai Li Changhai dan Yang Linbo berani bertarung, siapa di antara orang-orang ini yang berani bersaing dengan Bai Li Changhai? Untuk sesaat, mereka memandang Feng Zi dan Zhao Huji, dan akhirnya mengerti mengapa mereka berani bersikap begitu menonjol. Jika kakak laki-laki yang mereka bicarakan adalah Yang Linbo, maka dia memang memenuhi syarat. Orang tua itu juga kembali ke Helian Chonglou dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mata Helian Chonglou bahkan lebih gelap, tetapi karena sikap orang tua itu, dia secara alami tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menatap Jiang Sengdao. Jiang Sengdao, ayo kita mulai. Jiang Sengdao menggelengkan kepalanya dengan lembut, baiklah. Saudara Chonglou, Saudara Yi, ayo kita mulai. Setelah berbicara, Jiang Sengdao melangkah maju, dan Helian Chonglou dan Yiran mengikuti di belakangnya. Saat berikutnya, ketiganya berdiri berdampingan dan semua memotong telapak tangan mereka. Ledakan, saat cahaya darah muncul di telapak tangan mereka, tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba turun. Semua orang di lapangan tergerak, dan beberapa orang yang kultivasinya tidak cukup untuk pola ilahi menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Napas ini membuat mereka merangkak dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Ledakan. Kemudian, istana-istana di 3 area dalam kegelapan di kejauhan mulai bergetar dengan keras, seolah-olah mereka dibimbing oleh sesuatu. Jiang Sengdao dan 2 lainnya semua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Namun pada saat ini, sebelum mereka sempat bergembira lama, ketiga istana yang baru saja bereaksi tiba-tiba terdiam. Ledakan. Saat berikutnya, ketiga sosok itu langsung ditolak oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui dan terlempar mundur. Bang, bang, bang. 3 suara keras bergema di seluruh tempat, mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Wajah Helian Chonglou dingin dan penuh permusuhan. Apakah karena kekuatan garis keturunan kita tidak cukup? Suara Yiran penuh dengan keraguan. Hanya wajah Jiang Sengdao yang tidak yakin. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, mungkin waktunya belum tepat, belum waktunya. Tidak mungkin, nenek moyang kita pernah berkata bahwa warisan garis keturunan kita bertiga adalah kunci untuk membuka tempat ini. Selama ketiga pihak berkumpul, segel dapat dipicu. Tidak disebutkan kapanpun. Helian Chonglou dengan tegas membantahnya. Mata Jiang Sengdao bergerak, dan dia berkata dengan tenang, lalu menurutmu apa yang sedang terjadi? Akhir cerita sudah di depan mata kita, dan yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Mata Helian Chonglou tenggelam. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, semuanya sudah sampai pada titik ini. Sebaliknya, pupil mata Yiran mengecil, dan matanya tertuju pada Helian Chonglou. Kudengar ibu kandung saudara Chonglou adalah manusia biasa. Dalam sekejap, mata Helian Chonglou berbalik dan menatap Yiran. Apa maksudmu? Apa kamu tidak tahu apa yang kumaksud? Yiran membalas, membalas. Pada saat ini, mata Jiang Sengdao juga tertuju pada Helian Chonglou. Saudara Chonglou, meskipun Jiang tidak ingin berspekulasi, dia harus meragukannya. Kita akan mencoba lagi dalam 1 jam. Jika masih gagal, saudara Chonglou harus memberi kita penjelasan. Setelah Jiang Sengdao selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Yiran melakukan hal yang sama. Dia tidak tinggal lama dan berjalan ke arah lain. Hanya Helian Chonglou yang tersisa, wajahnya pucat pasi. Kecurigaan ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan baginya. Akan kujelaskan kepadamu bahwa kamu lumpuh. Kita tidak tahu siapa yang salah. Dia menjerit kesal, lalu kembali ke tempat duduknya. Mereka bertiga berpisah dengan tidak senang, tetapi semua orang di lapangan menghela napas lega. Meskipun mereka gagal membuka pintu, perselisihan di antara mereka bertiga merupakan hal yang baik bagi mereka. Di sisi lain, Luo Yitian berkata, jika garis keturunan mereka adalah kuncinya, maka itu berarti seseorang di antara mereka telah memalsukan garis keturunan mereka. Li Buxiu mengangguk, menarik.
Satu-satunya hal yang tidak kuduga adalah bahwa asal-usul ketiga keluarga itu sebenarnya terkait dengan tempat ini. Namun untungnya, mereka memiliki masalah. Aku harap adik muda bisa datang ke sini sesegera mungkin. Su Sasheng memiliki wajah hijau dan hanya mengangguk tanpa berpikir. Hanya Yang Linboger yang sedikit berpikir, saya khawatir seseorang memang punya masalah. Tapi, mungkin bukan Helian Chonglou. Dia berkata dengan ringan. Pada saat ini, dia memikirkan Yang Xuansheng. Adegan beralih ke puncak Kunlun. Menjadi master pedang Kunlun adalah kecelakaan bagi Yang Linbo. Pada saat ini, dia mengikuti pemuda berpakaian hitam, bergerak maju selangkah demi selangkah. Ini adalah puncak Kunlun, di atas semua aula. Bahkan orang suci dan orang suci dari aula pertama tidak memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di sini. Anda sangat baik, sayang sekali. Pemuda berpakaian hitam itu berhenti, dan suaranya jatuh tanpa berbalik. Apa yang disayangkan? Tanya Yang Linbo. Sayang sekali kau lahir di waktu yang salah. Jika kau lahir 1000 tahun lebih awal, tanah suciku mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kata pemuda itu, wajahnya tiba-tiba penuh dengan perubahan. Dalam sekejap ini, auranya berubah, dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pupil mata Yang Linbo mengecil, dan hatinya tergerak. Apakah senior membawaku ke sini? Yang Linbo tidak bisa menahan kegembiraannya, dan jawaban yang dicarinya akhirnya keluar. Sayang sekali pemuda berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak punya cara itu. Kedatanganmu ke sini ada hubungannya dengan orang lain. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Di mana dia? Yang Linbo mengerutkan kening dan bertanya. Dia ingin tahu keseluruhan ceritanya. Apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir seperti kabut baginya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia harus mencari tahu. Jika kau ingin menemuinya, kau akan punya kesempatan, tapi tidak sekarang. Kata pemuda berpakaian hitam itu. Wajah Yang Linbo menjadi gelap. Kapan itu akan terjadi? 10 tahun kemudian, pemuda berpakaian hitam itu menjawab. Yang Linbo, 10 tahun. Bahkan jika dia tahu segalanya dalam 10 tahun, dia takut banyak hal akan berubah di dunia nyata, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan khawatir, ini hanya sepotong sejarah. 10 tahun di sini tidak akan memengaruhi dunia asalmu. Bahkan jika kau tinggal di sini selama 10 tahun, itu seharusnya hanya beberapa hari di sana. Pemuda berpakaian hitam itu melihat pikiran Yang Linbo dan berkata. Yang Linbo merasa lega. Jika memang begitu, itu bukan hal yang tidak dapat diterima. Jadi, apa yang perlu kulakukan? Yang Linbo bertanya sambil berpikir. Aku tidak terlalu memikirkan apa yang dia katakan padamu, tapi sekarang kupikir aku bisa mencobanya. Pemuda berpakaian hitam itu berkata sambil menatap Yang Linbo, dia meminta pendekar pedang itu untuk berjalan di 6 jalan dan membunuh sebidang tanah suci atas nama Kunlun. Yang Linbo tercengang. 6 jalan. Ya, ada 6 jalan di balik 6 istana, tetapi itu bukanlah 6 jalan dalam pengertian tradisional, melainkan 6 jalan menuju dunia luar. Namun, jalan ini tidak damai, dan orang-orang dari belahan dunia lain juga ingin datang ke sini. Dan inilah arti keberadaan 6 istana. Sayang sekali beberapa orang terlalu berhati lembut dan menjadi gugup. Jadi, Kunlun sedang dalam krisis. Pemuda berpakaian hitam itu berkata berturut-turut. Setelah menyelesaikan kalimat terakhirnya, Yang Linbo berkata dengan nada dingin, Istana Iblis, Istana 10.000 monster. Katanya, dengan cahaya dingin di matanya. Pemuda berpakaian hitam itu mengangguk dan berkata, ya. Jalan di belakang mereka sudah berlubang. Sayang sekali kau gagal membunuh putra suci mereka, kalau tidak, kau bisa saja menginjakan kaki di jalan itu, membereskan semuanya, dan melenyapkan kesetiaan. Kata-kata pria itu membuat Yang Linbo merasa berat di hatinya. Perbaiki kekacauan dan hilangkan kesetiaan. 8 kata ini diucapkan dengan ringan, tetapi masing-masing seberat 1000 pound. Yang Linbo bahkan dapat menebak bahwa ini mungkin salah satu alasan mengapa dia datang ke sini. Jika dia ingin melihat orang di belakangnya dan mengetahui semuanya, ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Namun, Yang Linbo tidak tenang di dalam hatinya. Dahulu kala, kata-kata untuk memperbaiki kekacauan ini diucapkan oleh Dacia dan yang lainnya. Di mata mereka, dia adalah sumber kolera. Jadi Yang Linbo tidak akan pernah mendefinisikan siapapun dengan mudah. Tanda tanya,
Kebaikan dan kejahatan di dalam hatinya ditentukan oleh perbuatan. Apa yang mereka lakukan? Tanya Yang Linbo. Wajah pria berpakaian hitam itu tiba-tiba menjadi gelap. Penghakiman. Alis Yang Linbo bergerak. Dia bisa mendengar kemarahan yang mengamuk dari mulut pria berpakaian hitam itu, dan niat membunuh seperti gunung, berkumpul di depannya. Napas ini membuat Yang Linbo merasa tertekan. Dia tidak bisa melihat kekuatan pria berpakaian hitam itu, tetapi dia yakin bahwa niat membunuh itu sendiri dapat membuatnya merasa seperti ini. Hanya ada satu penjelasan, yaitu, kultivasinya berada di atas surga. Dengan metode para pendahulu, jika kamu ingin menghapus semuanya, itu tidak akan sulit, kan? Kata Yang Linbo. Kekuatan pria berpakaian hitam itu ada di sini. Jika dia mau, dia bisa melakukannya dengan punggung tangan orang-orang yang dia bunuh sebelumnya. Terlebih lagi, ada keberadaan yang lebih menakutkan di belakangnya. Terlambat, pria berpakaian hitam itu kecewa, dan kemudian berkata, tempat ini tidak nyata. Kamu dapat memahaminya sebagai sepotong sejarah yang dilestarikan oleh sesuatu. Karena itu adalah sejarah, itu sudah terjadi dan tidak akan diubah oleh kekuatan eksternal. Pria berpakaian hitam itu berkata. Yang Linbo terdiam dan mendengarkan dengan tenang. Pada saat yang sama, ia memiliki beberapa asosiasi dalam benaknya. Hal yang sedang dibicarakannya kemungkinan besar adalah tempat cermin jahat. Pria berpakaian hitam itu menatap Yang Linbo dan berkata, jangan coba-coba menipuku. Dia memintamu untuk datang ke sini, jadi dia harus memberitahumu segalanya. Namun, ada prasyaratnya, yaitu, kamu melakukan semua yang ingin dia lihat. Jika kamu tidak bisa melakukannya, semua yang ada di sini hanyalah mimpi untukmu. Yang Linbo tidak menjawab. Kata-kata pria berpakaian hitam itu membuatnya semakin ingin memahami semuanya. Tidak perlu memanggilku senior, namaku Wu Jianshen, penguasa Tanah Suci. Pria berpakaian hitam itu mengalihkan topik pembicaraan, seolah-olah dia tidak ingin repot-repot dengan pertanyaan Yang Linbo. Wu Jianshen. Yang Linbo bergumam. Dia ingat nama ini. Entah mengapa, dia merasa bahwa dia pasti akan mendengar nama ini lagi di masa depan. Tetapi yang lebih mengejutkan Yang Linbo adalah bahwa dia adalah penguasa Tanah Suci. Tanah Suci dan Kunlun memiliki dua arti yang berbeda. Yang Linbo bertanya setelah hening sejenak. Sebelumnya, Yi Xingchen dan roh rumput dan pohon di kaki gunung tidak pernah memisahkan Tanah Suci dan Kunlun. Namun, Li Jianshen hanya mengatakan bahwa dia adalah penguasa Tanah Suci, dan maknanya sudah jelas. Tanah Suci dan Kunlun tidak pernah sama. Tanah Suci diciptakan olehku, dan Kunlun adalah dia. Wu Jianshen berkata, adapun mengapa tempat seperti itu diciptakan, itu juga sangat sederhana. Alam surgawi tidak dapat mengalahkan orang-orang di luar. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus memiliki sebidang tanah suci, itu saja. Wu Jianshen tidak banyak bicara, tetapi kata-katanya penuh dengan ketidakberdayaan. Di balik kata-kata tidak dapat mengalahkan, mungkin ada gunung mahiat dan lautan darah. Bagaimana dengan 6 istana Kunlun? Meskipun saya tidak berpikir bahwa mempraktikkan teknik tertentu dapat menentukan karakter seseorang, istana 10.000 setan dan istana setan surgawi sendiri dikritik. Yang Linbo bertanya. Hanya dengan beberapa patah kata, Yang Linbo telah menilai bahwa Wu Jianshen jelas bukan tipe orang yang tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Namun, apa yang disebut tanah suci ini tampaknya mengajarkan semua orang, dan keenam aula itu termasuk dalam garis keturunan yang terpisah, yang membuat Yang Linbo sangat bingung. Itu kalimat yang sama, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Baik itu aula setan surgawi atau aula 10.000 setan, mereka mungkin tidak baik, tetapi mereka juga merupakan tulang punggung dunia luar. Wu Jianshen menjawab. Yang Linbo terdiam beberapa saat, tetapi dia memahami sesuatu di dalam hatinya. Kunlun tanah suci ini mungkin bukan kekuatan sederhana, tetapi lebih seperti benteng, menjaga dunia surga dan manusia. Ini juga menjelaskan apa yang dikatakan Wu Jianshen sebelumnya, 6 pedang. Selain ke-6 jalan ini, ada orang-orang yang mengincar dunia surga dan manusia. Entah mengapa, Yang Linbo merasakan semacam kekaguman pada Wu Jianshen. Dibutuhkan keberanian besar dan cara yang mutlak untuk mengumpulkan kekuatan yang saling independen dengan kekuatan sendiri. Intinya adalah bahwa tujuan keberadaan tanah suci ini adalah untuk melindungi dunia manusia. Niat awal ini sendiri terlalu mulia. Yang Linbo tidak mau berkomentar, dan dia tidak memenuhi syarat untuk berkomentar,
Karena jika itu dia mungkin tidak memiliki tekad untuk melakukan hal seperti itu. Namun, mengetahui keberadaan seperti apa Kunlun 6 istana dan tanah suci Kunlun, Yang Linbo juga memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dan memahami alasan mengapa orang yang membawanya ke sini ingin dia melakukan apa yang dia inginkan. Meskipun dia tidak mengerti mengapa semuanya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti dan tidak dapat diubah, dan mengapa dia masih ingin melakukannya, dia tidak lagi bertanya, dan akan ada penjelasan pada akhirnya. Ngomong-ngomong, ada kecelakaan di sini. Seseorang dari generasimu datang ke sini, dan dia bahkan tahu keberadaanmu. Pria berpakaian hitam itu melanjutkan. Yang Linbo tiba-tiba mendongak. Kecelakaan. Itu memang kecelakaan. Dia tidak menyangka bahwa selain dirinya, akan ada orang lain yang datang ke sini. Meskipun tempat ini tidak nyata, itu memberi Yang Linbo perasaan yang sangat rumit, dan mungkin ada lebih banyak di baliknya. Siapa itu? Tanya Yang Linbo. Karena pria berpakaian hitam mengatakannya, itu berarti dia tidak bermaksud menyembunyikannya, jadi Yang Linbo tidak ragu untuk bertanya langsung. Wanita suci istana Jiuxiao. Pria berpakaian hitam itu menjawab. Yang Linbo terkejut. Hasil ini bahkan lebih tidak terduga. Saya tidak menyangka bahwa seseorang akan datang sebelum saya, dan menjadi orang suci, yang menunjukkan sesuatu. Sudah berapa lama dia berada di dunia ini? Yang Linbo bertanya. Pria berpakaian hitam itu telah menjelaskan bahwa tempat ini bukanlah keberadaan yang nyata, tetapi hanya periode sejarah, dan aliran waktu tidak memiliki persimpangan dengan dunia nyata. Dengan kata lain, mungkin orang itu telah muncul jauh sebelum saya. Tidak lama, 30 tahun. Kata Wu Jianshen. Yang Linbo, 30 tahun tidak lama. Bagi para kultivator, meskipun rentang hidup mereka akan meningkat seiring peningkatan kultivasi mereka, masih ada batas waktu. 30 tahun sudah cukup bagi seseorang untuk berkultivasi dari nol hingga ke tingkat yang menakutkan. Tetapi dia adalah kecelakaan, dan Anda adalah tujuannya. Jadi selama bertahun-tahun, dia dan saya tidak pernah saling menahan, dan bahkan memanjakannya untuk menjadi orang suci. Tetapi sekarang karena Anda adalah pedang Kunlun, Anda dapat melakukan beberapa hal. Kata Wu Jianshen. Yang Linbo mengangguk dan bertanya. Baiklah, tapi aku ingin tahu, apa hubungan antara aku dan Changwu? Aku melihatnya sebelum aku datang ke sini. Wu Jianshen menggelengkan kepalanya dengan lembut, temukan sendiri jawabannya. Sambil berkata, dia melihat ke depannya, ini adalah tempat di mana pemegang pedang terakhir berlatih. Setelah dia, tidak ada pemegang pedang baru. Kamu bisa berlatih di sini. Sedangkan sisanya, aku akan mengaturnya ketika saatnya tiba. Wu Jianshen berkata dengan ringan, seolah-olah dia tidak ingin bernegosiasi lebih lanjut dengan Yang Linbo. Setelah suaranya jatuh, sosok itu menghilang. Mata Yang Linbo panjang, dalam, dan rumit, tetapi setelah beberapa napas, dia masih menarik kembali tatapannya, mendapatkan kembali ketenangannya, dan kemudian melihat ke halaman di depannya. Jelaslah bahwa tidak ada seorang pun yang pernah berada di pelataran itu selama bertahun-tahun. Meskipun tidak ditumbuhi rumput liar di tanah suci, pelataran itu dipenuhi dengan rasa kesepian dan kehancuran. Yang Linbo melangkah masuk ke dalamnya. Namun saat dia mendorong pelataran itu terbuka, pedang Siming di ruang takdir bergetar hebat, seolah-olah terinspirasi oleh sesuatu. Secara naluriah, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menebasnya dari udara tipis. Namun yang mengejutkannya, setelah pedang ini, dia menebas ke kehampaan, dan tidak ada apapun di depannya. Namun sosoknya muncul di luar pelataran, seolah-olah dia diusir oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Mata Yang Linbo bersinar, dan tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke pelataran itu lagi dengan pedang di tangannya. Namun yang menanggapinya adalah bayangan pedang. Swiss, bayangan pedang muncul dari udara tipis dan langsung mendekatinya. Tidak berani ceroboh, Yang Linbo menebas dengan pedangnya lagi, tetapi pedang ini berisi domain pedangnya. Kebenaran alam semesta, ledakan, kekosongan di depannya bergerak. Dua bayangan pedang bertabrakan di kehampaan, tetapi menghilang dalam sekejap. Tetapi sosok Yang Linbo mundur keluar halaman lagi. Wajah Yang Linbo serius. Apakah ini ujian? Yang Linbo berkata dalam hati. Dia tidak tahu siapa yang meninggalkan niat pedang di halaman ini, tetapi jelas bahwa pihak lain menghalanginya dan tidak ingin dia masuk ke dalamnya. Aku akan masuk bahkan jika aku tidak diizinkan. Mata Yang Linbo tegas.
Dia mempraktikkan cara yang tak terkalahkan. Jika dia bahkan tidak bisa memasuki pintu sekarang, apa gunanya berlatih? Dengan pemikiran ini, Yang Linbo melangkah masuk lagi dengan pedangnya. Namun, beberapa saat kemudian, sosoknya muncul di luar halaman lagi. Mengulang siklus itu, Yang Linbo tampak tak kenal lelah, memasukinya lagi dan lagi. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Yang Linbo terus mengulangi tindakan ini, satu-satunya perbedaan adalah ia tinggal di halaman lebih lama dan lebih lama. Di Aula Bintang, Yi Xingchen berlatih beberapa kali dan keluar dari tempat peristirahatan beberapa kali. Nak, orang itu belum masuk. Aku tidak menyangka dia begitu ganas sehingga dia bahkan tidak bisa memasuki halaman pemegang pedang. Murid Aula Bintang itu menatap ke arah kehampaan dan berkata dengan suara yang dalam. Yang Linbo menjadi terkenal dalam satu pertempuran, membantai banyak kultivator di dua aula, dan bahkan membunuh dua makhluk surgawi berturut-turut, mengukuhkan identitasnya sebagai pemegang pedang Kunlun. Namun meskipun begitu, ia masih belum dikenali, dan bahkan tidak bisa memasuki halaman pemegang pedang generasi sebelumnya. Tidak ada celah tanpa perbandingan, tetapi ini membuat mereka lebih kagum dengan 4 kata pemegang pedang Kunlun. Kamu salah. Bukannya dia tidak dikenal, tapi generasi pemegang pedang sebelumnya membantunya. Apa kamu tidak menyadarinya? Dia tinggal lebih lama dan lebih lama, yang berarti ilmu pedangnya semakin kuat. Yi Xingchen menunjukkan misteri itu. Orang biasa hanya melihat Yang Linbo masuk dan keluar, tampak sedikit malu. Tetapi orang-orang seperti Yi Xingchen dapat melihat esensinya. Demikian pula, Istana Jiuxiao, Istana Manusia, dan Istana Neter juga memperhatikan tempat ini. Pedangnya lebih kuat, sepertinya ini adalah tempat keberuntungannya. Orang suci Jiuxiao berkata dengan ringan, di balik rok putih, tangan putih seperti batu giok itu perlahan menarik pedang di tangannya. Aku ingin tahu apakah aku bisa mencoba pedangku. Dia berkata dengan ringan, tetapi segera, dia menyimpan pedang panjang itu lagi. Orang suci, kepala istana mengirim pesan bahwa ada perubahan di tanah suci. Tampaknya seorang Tianjiao muda di tanah suci telah melangkah ke medan perang, kepala istana ingin kamu mencoba. Pada saat ini, seorang murid di belakangnya berkata, "Oke," wanita itu menjawab, lalu menatap Yang Linbo dengan saksama. "Ngomong-ngomong, siapa namamu?" tanya wanita itu. "Nona, murid ini adalah Helian Sanyu." Murid yang menyampaikan pesan itu berkata dengan tenang. "Nama yang bagus, tapi aku akan memberimu sedikit nasihat. Berambisi itu bagus, tetapi kau harus memberitahu keturunanmu untuk tidak memprovokasi orang yang tidak seharusnya kau provokasi." Wanita itu berkata, lalu berbalik ke arah lain. Di Istana Manusia, Putra Suci, di medan perang antara dua dunia, seorang wanita dari alam Haotian telah mendirikan sebuah cincin dan memintamu untuk bertarung. Jika kau menang, mereka akan mundur sejauh 30.000 mil. Jika kau kalah, pria itu tidak berani berkata terlalu banyak. Bagaimana jika kau kalah? Putra Suci Istana Manusia mengerutkan kening dan bertanya. Jika kau kalah, kau akan menjadi budak. Murid itu berkata dengan ketakutan. Itu pasti penyihir dari keluarga Yang. Selain dia, tampaknya tidak ada yang berani. Putra Suci Istana Manusia berkata dengan lembut. Ya, murid itu tidak lagi menyembunyikannya. Oke, aku tahu. Putra Suci Istana Manusia berkata dengan tenang, lalu menatap ke dalam kehampaan. Keduanya bermarga Yang. Di depan Istana Neter, dua sosok berdiri sendiri di kehampaan. Seorang wanita tua dan seorang anak. Nenek, apa yang sedang dilakukan saudaraku? Apakah orang-orang di halaman tidak mengizinkannya masuk? Suara kekanak-kanakan Changwu terdengar. Tidak, saudaramu hampir bisa masuk, kata Nenek Ming. Hebat, saudaraku benar-benar melakukannya. Aku tahu dia tidak akan berbohong kepadaku, dan dia pasti akan tinggal di tanah suci. Changwu dengan gembira meletakkan tangannya di belakang punggungnya, terus berjinjit, dan berjalan maju mundur. Tetapi saudaramu akan segera sibuk, apakah kamu ingin membantunya? Mata Nenek Ming penuh dengan cinta. Meskipun kerutan di seluruh wajahnya, cahaya lembut di matanya masih bisa terlihat. Menolong saudaraku. Ya, tetapi, dia sangat kuat. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantunya? Nada bicara Changwu kecewa. Dia juga ingin membantu Yang Linbo, tetapi dia tidak tahu caranya. Tidak apa-apa, kamu juga akan kuat. Ayo, nenek akan membawamu ke suatu tempat,
dan ketika kamu keluar, kamu bisa membantunya," kata Nenek Ming. Chang Wu mengangguk dengan berat, dan matanya yang cerdas sangat bertekad, dan dia hampir tersenyum menjadi bulan sabit. Nenek Ming menghela nafas, lalu berbalik dan berjalan pergi. Chang Wu mengikutinya dari dekat. Di puncak Gunung Kunlun, Yang Linbo, yang hendak berjalan ke halaman dengan pedang, tiba-tiba berbalik seolah-olah dia merasakan sesuatu. Baru saja melihat sosok kecil menghilang di matanya. Chang Wu, wajahnya memucat sesaat, dan jantungnya berdebar-debar serta tersumbat secara spontan. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ketika sosok Chang Wu menghilang, sosok itu tidak akan pernah sama lagi ketika dia melihatnya lagi. Saat berikutnya, sosoknya bergerak dan berubah langsung menjadi aliran cahaya dan menuju ke arah Istana Nether. Namun dia tidak tahu bahwa pada saat sosoknya menghilang, dua sosok muncul di depan halaman di hadapannya. Salah satunya adalah Wu Jianshen. "Kunlun, apakah kamu ingin menghentikannya?" tanya Wu Jianshen. Yang lain menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja. Chang Wu adalah kunci untuk membawanya ke sini. Jika bukan karena Chang Wu, mungkin tidak ada sebab dan akibat ini. Beri dia sedikit kebahagiaan." Pria bernama Kunlun itu menjawab. Kemudian, sosok keduanya berangsur-angsur meredup, dan menghilang dalam beberapa tarikan napas. Pada saat ini, sosok Yang Linbo sudah tiba di depan Istana Nether. Melihat Chang Wu yang hendak menghilang, dia secara naluriah berkata, "Chang Wu." Kedua sosok itu berhenti. Yang Linbo, Chang Wu tiba-tiba berbalik, menatap Yang Linbo dengan heran, lalu berlari cepat. Yang Linbo melangkah maju beberapa langkah dan menghampiri Chang Wu. Melihat Chang Wu yang masih tersenyum, lengannya sedikit gemetar, dan dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan napasnya menjadi cepat. "Yang Linbo, ada apa denganmu?" Chang Wu memegang tangan Yang Linbo. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Aku baik-baik saja, saudara, bolehkah aku membawamu pergi?" Yang Linbo bertanya. Dia tahu tidak ada yang bisa diubah, tetapi selama dia memikirkan sosok Chang Wu ketika dia melihatnya di awal, dia tampak terkoyak, dan dia tidak ingin itu terjadi. "Baiklah, tetapi jika aku pergi bersamamu, apakah aku akan tetap menjadi orang suci?" Nenek berkata bahwa hanya jika aku menjadi orang suci, aku dapat berlatih dan membantumu. Chang Wu tampak bingung, seolah-olah dia dalam dilema. "Aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan melawan semuanya sendirian. Kamu tidak harus menjadi orang suci, aku saudaramu, dan aku akan mengurus semuanya." Yang Linbo meraih tangan Chang Wu dan berkata dengan serius, "Tuan Muda Yang, kamu tidak dapat mengubah apapun." Pada saat ini, Nenek Ming tiba-tiba berkata. Badan Yang Linbo gemetar. Tidak ada yang bisa diubah. Suara Nenek Ming sangat pelan, tetapi membuat Yang Linbo bingung. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah apapun. Sejak bertemu Wu Jianshen, dia tahu keberadaan dunia ini. Dia tidak melintasi ruang dan waktu, tetapi datang ke sudut sejarah. Tidak peduli seberapa banyak yang dia lakukan, dia hanya bisa mengubah ruang ini, bukan sejarah. Segala sesuatu yang seharusnya terjadi akan terjadi secara alami. Aku tahu, aku tidak berpikir untuk mengubahnya. Tidak ada gunanya mengubah tempat ini. Aku hanya ingin tinggal bersamanya sebentar. Yang Linbo menjawab, "Begitu." Nenek Ming membuka mulutnya. Yang Linbo tahu bahwa Nenek Ming mungkin tahu bahwa dia datang ke sini. Dan tidak sulit untuk menebak ini. Dia bisa melihatnya dari reaksinya saat pertama kali melihatnya. Nenek Ming ragu-ragu, "Tetapi kamu tidak punya banyak waktu. 10 tahun mungkin tampak seperti waktu yang lama, tetapi waktu adalah yang paling tidak berguna. Apa yang diminta penguasa Kunlun untuk kamu lakukan bukanlah hal yang sederhana," kata Nenek Ming. Yang Linbo mengangguk dan menjawab, "Terima kasih, Ibu Mertua, tetapi saya harus melakukan ini, kalau tidak saya akan merasa tidak bahagia. 1 tahun, saya hanya butuh 1 tahun. Setelah 1 tahun, Chang Wu akan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, dan saya akan melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Yang Lin berbicara dengan tekad yang besar. Nenek Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Setelah itu, dia berjalan ke Istana Nether dan perlahan menghilang. Yang Linbo, kemana kita akan pergi? Chang Wu bertanya dengan takut-takut, tetapi cahaya bisa terlihat di matanya. "Ayo bermain," Yang Linbo berkata tanpa berpikir. Ini adalah roh. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah apapun,
tetapi ketika dia tidak ingin melihatnya lagi, Chang Wu sudah sama seperti yang dia lihat di Laut Setan Darah. Mata Chang Wu dipenuhi dengan kegembiraan. Baiklah, baiklah, tetapi kita baru saja datang ke Tanah Suci dan pergi. Apakah mereka akan merasa tidak puas? Chang Wu masih sedikit khawatir. Yang Lin Bo merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Memikirkan sifat polos Chang Wu ketika dia baru saja datang ke sini, dia merasa tertekan. Jangan khawatir, mereka tidak akan keberatan dengan kehadiranku di sini. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihat bintang-bintang. Kata Yang Lin Bo, menarik Chang Wu dan langsung menuju ke Aula Bintang. Di depan Aula Bintang, wajah para murid Aula Bintang semuanya berubah ketika mereka melihat Yang Lin Bo muncul. Meskipun tidak ada permusuhan di antara mereka, dan bahkan Yi Xingchen dan Yang Lin Bo memiliki persahabatan. Namun, Yang Lin Bo terlalu kejam. Pertempuran sebelumnya telah membuat semua orang takut, jadi tidak wajar untuk menghadapi Yang Lin Bo saat ini. Lihatlah Master Pedang, seorang murid Aula Bintang berkata. Yang Lin Bo mengangguk dengan lembut. Di mana Yi Xingchen? Tanya Yang Lin Bo. Dia tahu betul bahwa baginya sekarang, kecuali keberadaan nyata Tanah Suci Kunlun, semua hal lain di dunia ini hanyalah ilusi. Dia ingin membawa Chang Wu untuk mengalami lebih banyak, dan satu-satunya pilihan adalah di luar Istana Keenam. Dan di sini, satu-satunya orang yang pernah bersinggungan dengannya adalah Yi Xingchen, jadi dia tentu saja harus datang ke sini. Mengapa kamu di sini alih-alih menghadapi ujian dari generasi pendekar pedang sebelumnya? Pada saat ini, tanpa menunggu murid itu menjawab, suara Yi Xingchen datang dari Aula Bintang, dan kemudian Yi Xingchen muncul di luar aula dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ilmu pedangku cacat, dan aku tidak bisa mematahkan niat pedang yang ditinggalkan oleh orang itu untuk sementara waktu. Tapi ini tidak penting. Yang penting adalah aku ingin menginjakan kaki di Jalan Bintang Kuno. Kata Yang Lin Bo. Jalan Bintang Kuno secara alami adalah jalan antara Aula Bintang dan dunia lain yang mereka hadapi. Hah, Yi Xingchen tertegun, dan kemudian bertanya, apakah kamu ingin memulai dari Aula Bintangku? Yang Lin Bo menggelengkan kepalanya, aku hanya ingin membawanya melihat bagian luar. Jalan di luar Aula Bintang seharusnya bagus. Yang Lin Bo menatap Chang Wu dan berkata dengan lembut. Chang Wu tampak penuh harap dan memeluk Yang Lin Bo dengan erat. Ekspresi Yi Xingchen membeku, dan sudut mulutnya berkedut, kamu benar-benar keras kepala. Orang lain menghindarinya, tetapi kamu ingin mengambil inisiatif untuk menginjakan kaki di jalan ini. Tapi ngomong-ngomong, pemandangan di Jalan Bintang Kuno memang bagus. Baiklah, ayo kita pergi ke Jalan Bintang Kuno. Yang Lin Bo menjawab. Yi Xingchen memiliki ekspresi yang rumit dan menggelengkan kepalanya. Mungkin tidak. Ingatkan aku pernah memberitahumu sebelumnya bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menginjakan kaki di medan perang. Karena jalan di luar setiap aula melibatkan kekuatan aturan. Aku dapat keluar dari jalan kuno karena aku memiliki badan bintang. Para pengikut Aula Bintang juga dapat menanggung penindasan di jalan kuno karena mereka mempraktikkan seni bintang. Meskipun kamu sangat kuat, kamu mungkin tidak dapat menahan kekuatan semacam itu. Selain itu, bahkan jika kamu bisa, bagaimana dengan dia? Yi Xingchen berkata dengan serius. Alis Yang Lin Bo tenggelam. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimaksud dengan aturan dan penindasan yang Yi Xingchen bicarakan, tetapi baginya, dia tidak peduli. Jika dia bahkan tidak bisa menginjakan kaki di jalan itu, maka Wu Jianshen tidak akan memintanya untuk memegang pedang Liu Dao. Satu-satunya hal yang membuatnya ragu adalah Chang Wu. Fisik Chang Wu juga sangat istimewa. 6 jalan tidak akan membatasinya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di hati Yang Lin Bo. Itu adalah suara Nenek Ming. Yang Lin Bo yakin bahwa dengan kata-kata Nenek Ming, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran. Tetapi pikirkanlah, jika Chang Wu tidak istimewa, lalu mengapa penguasa Kunlun repot-repot menggunakan roh tanaman dan pohon untuk menciptakan kehidupan bagi Chang Wu? Dengan mengingat hal ini, dia berkata, jangan khawatir, kekuatan semacam itu tidak dapat menekan aku dan Chang Wu. Mendengar kata-kata Yang Lin Bo, Yi Xingchen juga tercengang. Meskipun dia tidak tahu apa keyakinan Yang Lin Bo, dia tidak meragukan kata-kata Yang Lin Bo. Baiklah, kebetulan aku juga ingin pergi ke jalan kuno. Yi Xingchen mengangguk dan setuju. 3 hari kemudian, Yang Lin Bo memegang tangan Chang Wu, dan Yi Xingchen mengikutinya.
Di depannya ada jalan batu kuno yang tingginya lebih dari 10.000 kaki, dan batu bata abu-abu itu dipenuhi dengan suasana kuno. Dalam 3 hari, Yang Linbo juga mengetahui dari Yi Xingchen apa yang mereka lawan di jalan kuno itu. Monster bintang. Namun, mereka memiliki nama lain, pengungsi bintang. Asal-usul mereka adalah misteri, dan tidak diketahui dari dunia mana mereka diasingkan. Satu-satunya hal yang kita ketahui adalah bahwa mereka sangat kejam dan terus-menerus memangsa dunia lain, termasuk para pembudidaya dan bahkan energi spiritual. Namun, setelah bertahun-tahun bermigrasi, monster bintang ini telah menjadi suku, dan ketika mereka berkumpul bersama, jumlah mereka cukup untuk mengancam dunia surga dan manusia. Tujuan dari Aula Bintang adalah untuk menjauhkan mereka dari galaksi. Jangan khawatir, dengan adanya aku di sini, monster bintang ini tidak berani bertindak gegabah. Badan bintangku tidak sombong, dan memiliki penindasan alami pada mereka. Yi Xingchen memimpin jalan di depan, dan berbalik untuk menjelaskan kepada Yang Linbo. Yang Linbo mengangguk, namun dalam hatinya, dia teringat dengan apa yang dikatakan Dao Ye. Di era takdir masa lalu, sepertinya seseorang juga membunuh iblis bintang, tetapi tidak diketahui apakah keduanya adalah eksistensi yang sama. Sambil berpikir, ketiga sosok itu membubung tinggi dan tiba di sebuah gerbang yang berat dan kuno. Tidak diketahui dari bahan apa gerbang ini dibuat, tetapi gerbang itu telah dipoles dan abadi selama bertahun-tahun. Meskipun berbintik-bintik dan rusiak, gerbang itu masih berdiri tegak. Apakah kamu siap? Keluarlah dari pintu ini dan kamu akan mencapai jalan bintang kuno, kata Yi Xingchen, dengan sedikit kegembiraan dalam kata-katanya. Yang Linbo mengangguk, lalu mengencangkan canggu. Yi Xingchen melangkah maju, dan cahaya bintang terpancar dari badannya. Saat cahaya bintang menyinari gerbang, gerbang itu mulai bergetar sedikit, mengeluarkan suara gemuruh, lalu terbuka dari tengah, memancarkan cahaya bintang. Dunia bawah tanah. Setelah Helian Chonglou dan 2 orang lainnya beraksi, terjadi keheningan selama hampir setengah jam. Semua orang hanya bisa meraba-raba di tempat. Selama periode ini, beberapa orang mencoba menerobos penghalang dengan paksa, tetapi seperti yang diharapkan, mereka semua musnah. Setelah beberapa kali, orang-orang ini bahkan lebih kagum dan tidak berani melangkah maju lagi. Luo Yitian dan yang lainnya duduk bersila di depan mata mereka, tetapi semakin lama waktu, semakin berat ekspresi di wajah mereka. Mengapa saudara yang belum datang? Apakah akan ada kecelakaan? Jiang Yun bertanya. Karena dia berada di Feri, dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Yang Linbo. Meskipun aura Luo Yitian dan yang lainnya juga sangat kuat, orang-orang yang mereka hadapi bukanlah orang-orang biasa. 3 keluarga Dacu, Pangeran Miluo, dan Putra Raja Jiusan semuanya adalah musuh yang kuat. Saat ini, kita membutuhkan seseorang yang dapat mendominasi dunia. Jelas, Yang Linbo adalah orang seperti itu. Sayang sekali Yang Linbo masih belum muncul sampai sekarang, seolah-olah dia tidak pernah datang ke Pulau Cangwu. Tatapan Luo Yitian dan yang lainnya tidak berubah, hanya Su Sheng yang berkata, jangan bicara omong kosong, saudara muda mungkin telah menemukan kesempatan lain, jadi dia tidak datang ke sini. Alis Su Sheng jelas, tetapi dia membantah tanpa ragu-ragu, seolah-olah dia memiliki kepercayaan penuh pada Yang Linbo. Dia tidak bicara omong kosong. Meskipun Yang Linbo sangat kuat, terkadang, tidak kuat berarti tidak ada krisis. Ada banyak jenius di zaman kuno, dan banyak dari mereka telah dikalahkan. Jiang Sengsui berkata dengan lemah. Dia memiliki permusuhan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Yang Linbo, terutama ketika dia memikirkan upaya putus asa Luo Yitian untuk Yang Linbo, dan kekhawatiran di matanya ketika dia berbicara tentang Yang Linbo, dia bahkan lebih tidak senang, jadi orang ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Astaga, mata semua orang tertuju padanya. Kamu memang membantu Yang Linbo dalam beberapa hal. Yang Linbo berterima kasih padamu, dan kami akan membalasmu. Tapi, kamu harus tahu bahwa kamu dapat tinggal di sini hanya karena apa yang telah kamu lakukan, bukan karena kamu adalah Putri Dacu, atau orang suci Istana Surga Iblis. Luo Yitian menatap Jiang Sengsui, berhenti sejenak untuk setiap kata. Jiang Sengsui mengatupkan giginya. Jika orang lain mengatakan ini, dia mungkin tidak peduli. Tapi sekarang setelah Luo Yitian mengatakannya, dia merasa anehnya tidak nyaman, dan bahkan merasa sangat sedih. Tapi Luo Yitian mengabaikannya, hanya menatap Yang Linbo dan berkata dengan ringan,
aku curiga Yang Linbo, seperti penguasa Jianzai, memasuki tempat lain dari meja cermin jahat. Wang Yue menoleh ke samping, dengan sedikit kilau di matanya. Sebenarnya, aku merasa sedikit berdenyut sejak aku datang ke sini. Sepertinya ada panggilan yang tidak dapat dijelaskan kepadaku di aula itu. Seolah-olah ada. Su Wang Yue berkata dengan lembut, sambil melihat ke suatu area di kejauhan. Dan aula itu adalah aula Jiuxiao. Beberapa orang tanpa sadar melihat ke arah Helian Chonglou. Karena sebelumnya, Helian Chonglou telah menyatakan bahwa tujuannya adalah aula Jiuxiao. Ledakan. Pada saat ini, di antara 6 area, istana yang paling dekat dengan beberapa orang tiba-tiba mengeluarkan bola cahaya bintang, menyinari kegelapan. Yiran tiba-tiba berdiri, aula bintang terbuka. Semua orang di lapangan juga melihat ke aula bintang, dengan keserakahan di mata mereka. Namun sebelum semua orang bisa bereaksi, sosok Yiran langsung menyerbu ke dalamnya. Dan kali ini, badannya juga memancarkan cahaya bintang, seolah-olah terhubung dengan cahaya bintang di aula bintang. Saat berikutnya, badannya menerobos penghalang tanpa halangan apapun dan memasuki area yang dalam. Wus wus wus. Kemudian, sosok yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah dan menyerbu menuju istana bintang. Namun sebelum mereka mendekat, kekosongan bergetar, dan kekuatan yang memisahkan kedua dunia meletus lagi. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak akan menerimanya. Teriakan yang tak terhitung jumlahnya datang satu demi satu, tetapi dalam sekejap, suara itu menghilang, dan sosok mereka menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Mereka yang tidak dibutakan oleh keinginan menghela napas lega saat ini. Pada saat ini, mereka juga menyadari bahwa penghalang yang memisahkan kedua dunia itu selalu ada di sana. Dan Yiran mampu menerobosnya karena garis keturunannya. Jadi, ini kuncinya. Helian Chonglou mengangguk, berpikir sejenak. Pada saat ini, Li Buxiu tiba-tiba melangkah maju dan menatap istana yang dipenuhi bintang. Sedikit keterkejutan muncul di mata Luo Yitian dan yang lainnya. Aku merasakan panggilan itu, seolah-olah ada kekuatan di dalamnya yang ada untukku. Li Buxiu mengabaikan keterkejutan di mata semua orang, mengucapkan sepatah kata, lalu melangkah maju, melintasi kehampaan dan langsung menuju istana berbintang. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa penghalang yang sebelumnya melintasi langit dan bumi tampaknya tidak ada lagi, dan tidak ada kekuatan untuk menghentikannya. Sosok Li Buxiu langsung melangkah ke area lain. Adegan ini menggerakkan orang-orang yang baru saja menenangkan pikiran mereka lagi. Beberapa didominasi oleh keserakahan, dengan keganasan di mata mereka, dan mengambil risiko. Tetapi saat sosok mereka berjalan ke tengah udara, kehampaan itu sunyi, tetapi pembunuhan turun, dan sosok pria itu langsung terkoyak, hanya menyisakan teriakan yang bergema di dunia. Di jalan kuno bintang-bintang, langit penuh dengan bintang-bintang yang bersinar. Selain itu, tidak seperti yang kita lihat di dunia manusia, bintang-bintang di sini tampaknya tergantung di sekitar kita. Cahaya bintang yang redup saling menjalin, mengembun menjadi galaksi, yang luar biasa. Yang Linbo, sangat indah di sini. Changwu tampaknya telah menemukan dunia baru, tergantung di kehampaan, terus-menerus melompat. Yang Linbo tersenyum ringan. Bahkan jika dia tidak dapat mengubah apapun, dia tidak boleh meninggalkan penyesalan. Ini benar-benar indah, kata Yang Linbo, mengikuti jejak Changwu. Dan Yi Xingchen mengikuti mereka berdua dengan patuh. Yang Linbo, mengapa aku merasa seperti seorang pelayan? Yi Xingchen tampak tak berdaya. Putra Istana Bintang yang bermartabat telah jatuh ke titik ini. Namun, meskipun dia menolak dengan mulutnya, badannya sangat jujur. Dia mengikuti Yang Linbo perlahan. Terima kasih. Yang Linbo menarik Changwu dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Yi Xingchen tidak berdaya, mengerutkan bibirnya, dan mengikuti Yang Linbo dengan enggan. Tidak ada seorang pun di jalan kuno itu. Tidak ada makhluk hidup kecuali mereka bertiga. Yang Linbo juga senang bisa diam. Dia hanya membawa Changwu untuk bepergian di antara bintang-bintang. Kadang-kadang, ketika mereka menemukan tempat yang indah, mereka akan berhenti. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Saudara Yang, saya mungkin harus pergi. Suatu hari, Yi Xingchen tiba-tiba berkata dengan wajah berat. Ada apa? Yang Linbo bertanya. Adik perempuanku menyampaikan berita bahwa monster bintang berkumpul di Xingsheng dan memiliki kecenderungan untuk menyerang kota. Saya harus pergi untuk mempertahankan kota.
Yi Xingchen berkata dengan wajah berat. Oke, Yang Linbo mengangguk. Tetapi sekarang dia tidak ingin campur tangan. Untuk tahun ini, dia hanya ingin menemani Changwu. Apa itu monster bintang? Apakah itu menyenangkan? Tetapi saat ini, Changwu bertanya. Hati Yang Linbo tergerak, dan matanya tertuju pada Changwu. Mau pergi dan melihat? Tanya Yang Linbo. Changwu mengangguk dengan tegas. Kalau begitu pergi dan melihat, kata Yang Linbo. Wajah Yi Xingchen berseri-seri karena gembira. Jika Yang Linbo mengikutinya, apa yang perlu ditakutkan? Yang Linbo sendiri mungkin bisa melewati jalan berbintang kuno dengan mudah. Tanda tanya, ayo, aku akan menunjukkan jalan untukmu. Aku katakan padamu, adik perempuanku sangat cantik. Aku akan memperkenalkanmu padanya saat waktunya tiba. Yi Xingchen menjadi bersemangat. Tidak seperti depresi di sepanjang jalan, dia tersenyum dan ingin menunjukkan jalan bagi Yang Linbo. Yang Linbo secara alami tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia tidak banyak bicara, tetapi hanya membawa Changwu untuk mengikuti jejak Yi Xingchen. Dalam sekejap, 3 sosok menghilang di jalan berbintang kuno. Kota Bintang. Ini adalah kota terpencil yang dibangun oleh Istana Bintang di jalan kuno berbintang untuk melindungi jalan kuno berbintang agar tidak ditembus oleh monster bintang. Tembok kota itu tingginya sekitar 1000 kaki, dan batu-batu biru bertumpuk seperti gunung. Tidak diketahui sudah berapa lama kota terpencil ini berdiri. Bahkan noda darah di atasnya tampak telah dicap di atasnya, dan warna merah tua ada di mana-mana, menambahkan sedikit keagungan yang tragis. Kita di sini. Ini kota bintang. Ekspresi Yi Xingchen menjadi serius. Kota bintang sebenarnya sudah ada sejak lama. Sebelum tanah suci diciptakan, istana bintang kita telah menjaga jalan ini. Tetapi sebelum itu, kota bintang sudah ada. Saya pikir seharusnya nenek moyang kita juga menjaga di sini, kata Yi Xingchen. Matanya sangat tulus, menjelaskan kepada Yang Linbo, tetapi suasana hatinya sangat buruk. Hati Yang Linbo sedikit tergerak. Sebagai perbandingan, apa yang dia alami sekarang hanyalah ketidakadilan yang diberikan kepadanya oleh takdir. Tidak ada keadilan hidup dan mati, tidak ada kebencian yang mendalam, jadi dia tidak bisa merasakan beratnya kata-kata Yi Xingchen. Tetapi dia tahu bahwa ketika dia datang ke dunia ini, dia telah memikul misi seperti itu. Ayo pergi, kali ini, aku akan bertarung, kata Yang Linbo. Mata Yang Linbo jernih tetapi tegas, dan dia tidak bisa dipertanyakan. Yi Xingchen tertawa, sebenarnya, kamu cukup imut, tetapi kamu harus berpura-pura menyendiri. Tetapi hatimu masih sangat panas, aku bisa merasakannya. Ekspresi Yang Linbo sedikit membeku, tetapi dia tidak banyak bicara, hanya mengikuti Yi Xingchen ke kota bintang. Putra Suci, kamu akhirnya di sini. Bagus, Putra Suci ada di sini, tidak perlu khawatir tentang pertempuran ini. Begitu mereka memasuki kota, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya mengikuti satu demi satu, dan para murid Aula Bintang menyalakan api harapan di mata mereka, dan dekadensi mereka menghilang. Melihat pemandangan ini, Yang Linbo juga terkejut. Dia masih meremehkan kekuatan Kunlun Tanah Suci. Ada puluhan ribu murid di Aula Bintang di kota, dan ini baru yang bisa kita lihat sekarang. Berapa banyak yang ada di kedalaman masih belum diketahui. Jangan khawatir, semuanya. Kali ini, bukan hanya aku di sini, aku juga membawa seorang Master Super. Dengan dia di sini, kali ini, tidak peduli berapa banyak monster bintang yang ada, mereka tidak cukup untuk membunuh. Kata Yi Xingchen, tampak sangat bersemangat. Semua orang langsung tertuju pada Yang Linbo, tetapi kebanyakan dari mereka skeptis. Bagaimanapun, Yang Linbo tampak biasa saja dan bahkan memiliki sedikit perasaan kekanak-kanakan. Bisakah orang seperti itu pergi ke medan perang untuk membunuh musuh? Nak, Master yang kamu bicarakan bukan dia, kan? Seseorang bertanya, menunjuk Yang Linbo dan bertanya. Ada banyak rasa jijik dalam nadanya. Yi Xingchen secara alami menebak apa yang mereka pikirkan, tetapi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Bukankah dia sama seperti sebelumnya? Dari menghalangi Yang Linbo di awal hingga dikejutkan oleh Yang Linbo beberapa kali di tengah. Orang-orang ini juga ingin merasakan perasaan yang sama seperti yang mereka alami. Ya, aku sedang membicarakannya. Yi Xingchen menjawab. Nak, jangan bercanda. Kamu bilang dia bisa membunuh monster bintang. Jangan biarkan dia menjadi beban.
Benar, aku tidak bisa merasakan aura seni bintang padanya. Kurasa dia pasti mengandalkan kekuatan harta karun untuk menahan tekanan langit berbintang, kan? Pasti begitu. Dia juga membawa seorang gadis kecil bersamanya. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi seorang master? Yi Xingchen tidak menjelaskan, dan orang-orang ini semakin ragu. Tidak mungkin. Saat ini, Yang Linbo terlihat sangat biasa-biasa saja, tanpa aura mendominasi atau membunuh. Penampilan ini membuat orang sulit untuk mengaitkannya dengan medan perang. Diam, bisakah kamu melihat melalui saudaraku Yang? Yi Xingchen melakukan yang sebaliknya. Dia masih tidak berencana untuk menjelaskan. Dia hanya menatap Yang Linbo dan memberi isyarat kepada Yang Linbo untuk mengikutinya. Yang Linbo tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Yi Xingchen, tetapi dia terlalu malas untuk berdebat dengan orang-orang ini. Meskipun mereka menanyainya, dia tidak mendengar ada niat jahat. Itu lebih karena pertempuran ini. Yang Linbo mengikuti Yi Xingchen dan terus masuk lebih dalam hingga suara-suara di belakangnya perlahan-lahan tenggelam. Jangan marah, mereka terlalu membosankan, aku akan memberi mereka kejutan. Kata Yi Xingchen. Jadi, aku hanya alat di tanganmu sekarang. Yang Linbo bertanya balik. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Pikirkanlah, sekarang mereka semua curiga padamu, ketika kamu membunuh orang di mana-mana, bukankah itu akan membuat mereka semakin terkejut? Ketika saatnya tiba, kamu akan mengungkapkan identitasmu sebagai Master Pedang Kunlun, siapa di antara murid-murid Aula Xingchen yang berani tidak mematuhimu? Kata Yi Xingchen buru-buru. Meskipun Yang Linbo bersikap sangat hangat di sepanjang jalan, dia tidak berani melupakan adegan Yang Linbo membunuh dua makhluk surgawi dengan tangannya sendiri, dan tentu saja dia takut Yang Linbo akan malu dan marah. Yang Linbo terdiam. Meskipun dia ingin membantah, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Yi Xingchen tampaknya masuk akal. Sebaliknya, Chang Wu menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Yang Linbo, bisakah kamu melakukannya? Chang Wu menarik telapak tangan Yang Linbo. Yang Linbo berhenti dan berkata, jangan khawatir. Tapi lain kali, kamu harus memanggilku saudara, bukan Yang Linbo sepanjang waktu. Yang Linbo berpura-pura santai dan berkata, oke, tapi aku harus menunggumu kembali. Chang Wu menatap Yang Linbo, matanya yang kekanak-kanakan penuh dengan kekhawatiran dan harapan. Yang Linbo mengangguk, saudara, kamu di sini. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba menerobos langit dan turun. Ini adalah seorang wanita, tinggi dan ramping, mengenakan baju perang bintang, tetapi cahaya bintang di atasnya telah ditutupi oleh cahaya darah, yang membuat wanita itu tampak lebih hikmat. Ini sangat tidak konsisten dengan penampilannya. Dia memiliki alis yang indah dan tahi lalat cantik di sudut mulutnya. Dia bisa disebut memukau, tetapi seragam militer ini membuatnya tampak asing. Kemari, saudara Yang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah adik perempuan saya, Li Bunian. Bagaimana menurut Anda? Dia sangat cantik. Selain itu, adik perempuan saya juga memiliki badan bintang. Kepala istana siap untuk membiarkannya menjadi orang suci istana bintang saat dia kembali kali ini. Kata Yi Xingchen. Yang Linbo menatap wanita itu dan mengangguk sedikit. Terutama setelah mendengar Yi Xingchen mengatakan bahwa dia juga memiliki badan bintang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Wanita itu mengerutkan kening, jelas sedikit tidak senang karena kata-kata Yi Xingchen. Yi Xingchen, apa yang kamu lakukan? Suara Li Bunian dingin. Adik perempuan, jangan marah. Izinkan aku memperkenalkanmu. Dia, Yang Linbo, adalah ahli pedang generasi Kunlun ini. Bagaimana? Apakah dia sangat hebat? Kata Yi Xingchen. Mata Li Bunian berfluktuasi, dan dia tercengang ketika melihat Yang Linbo, dan kemudian dia menjadi lebih bingung. Ahli pedang generasi ini, kultivasi tungku. Dia juga sangat skeptis dengan kata-kata Yi Xingchen. Meskipun kultivasi bukanlah satu-satunya kriteria untuk mengevaluasi segalanya, ada perbedaan mendasar antara pola ilahi dan alam tungku. Rahasiakan saja, lihat dulu, dan kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Yi Xingchen juga tidak menjelaskan. Tampaknya dia juga ingin Yang Linbo menjadi terkenal di jalan kuno Xingchen kali ini. Li Bunian memandang Yi Xingchen dengan jijik. Para monster bintang telah berkumpul ribuan mil jauhnya, dan kali ini mereka tampaknya telah dipersiapkan dengan baik, dengan puluhan ribu dari mereka. Barisan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya.
Bahkan monster bintang terkemuka mungkin adalah makhluk surgawi setengah langkah. Li Bunian berkata dengan suara berat. Para monster bintang datang, dan dia tidak ingin membuang terlalu banyak energi untuk hal-hal yang tidak penting. Saat ini, dia hanya ingin Yi Xingchen mengetahui situasi pertempuran dan keseriusan masalahnya. Yi Xingchen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Hanya makhluk surgawi setengah langkah. Sayang sekali, jika mereka datang ke makhluk surgawi, kali ini mereka mungkin akan dibunuh dan dibungkam selama beberapa tahun. Tidak ada kekhawatiran di mata Yi Xingchen, tetapi sedikit penyesalan. Tentu saja, dia memiliki kepercayaan diri ini karena Yang Linbo. Apakah kamu gila? Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Mata Li Bunian tenggelam dan bertanya dengan dingin. Dia merasa bahwa kembalinya Yi Xingchen kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya, dia pasti dikerahkan dengan tergesa-gesa, tetapi kali ini, sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Yi Xingchen tersenyum dan menatap Yang Linbo. Dia memberiku keberanian. Di bawah jurang, kegelapan menutupi kekosongan, kecuali sepetak cahaya bintang yang terjalin dan bersinar dalam kegelapan. Mata semua orang tertuju padanya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa cahaya bintang di aula bintang tidak pernah berhenti bersinar sejak Li Buxiu masuk. Banyak orang dipenuhi dengan keserakahan. 3 cahaya langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang semuanya adalah kekuatan yang sangat misterius. Jika mereka dapat mewarisinya, kekuatan tempur mereka pasti akan lebih ditingkatkan. Kekuatan semacam ini milik kekuatan langit dan bumi. Jika dapat diringkas menjadi pola ilahi, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Namun sayangnya, saat ini mereka hanya bisa berharap dan tidak berani menginjakkan kaki sama sekali. Ledakan. Pada saat ini, 2 sosok terbang keluar dari aula dengan keras. Itu adalah Yiran dan Li Buxiu. Keduanya saling memandang, mata mereka penuh dengan niat bertarung. Jelas, keduanya bertemu di aula bintang dan terlibat konflik. Dan kemudian, serangkaian sosok aneh bergegas keluar dari aula bintang, berdesakan rapat, mengisi seluruh kekosongan dalam sekejap. Sosok-sosok ini memiliki sayap di punggung mereka. Meskipun mereka tampak seperti manusia, kulit mereka seperti kadal, dengan tonjolan seperti sisik. Yang lebih aneh lagi adalah mata mereka ganas, dan anggota badan mereka digantung dengan taji tulang, yang sangat menakutkan. Melihat pemandangan ini, orang-orang di luar lapangan semuanya mengubah wajah mereka. Mereka pikir mereka akan melihat pertarungan antara keduanya, tetapi mereka tidak menyangka makhluk aneh seperti itu akan muncul. Bunuh monster-monster ini terlebih dahulu, dan kemudian bicarakan tentang masalah warisan. Yiran berbicara dengan berani, dengan niat bertarung yang melonjak di matanya. Kalau begitu, itu tergantung siapa yang membunuh lebih banyak. Siapapun yang membunuh lebih banyak akan mewarisi warisan. Li Buxiu menjawab, lalu langsung mengangkat tangannya untuk mengepalkan tinju dan memukulnya ke dalam kehampaan. Yiran mendengus dingin, dan pedang panjang di tangannya melesat keluar, mengikutinya dari dekat, dan bertarung dengan makhluk-makhluk yang berjalan keluar dari Istana Bintang. Di atas kota bintang, Yang Linbo berhenti dan melihat keluar. Dari kejauhan, dia melihat banyak sosok melayang di kehampaan, dan di bawah mereka ada pasukan besar monster bintang, dengan niat yang ganas dan kejam menyebar di jalan kuno. Apakah ini monster bintang? Yang Linbo bertanya. Yi Xingchen sudah mengatakan asal-usul monster bintang. Mereka setara dengan pengungsi, makhluk yang diusir dari dunia asli. Seiring berjalannya waktu, makhluk-makhluk ini semakin banyak berkumpul, dan kemudian membentuk monster bintang. Jadi pada pandangan pertama, itu tampak seperti campuran, bukan ras sama sekali. Mereka yang melayang di langit berbintang memiliki sayap, sementara mereka yang berjalan di tanah memiliki berbagai senjata di tangan mereka, dan seterusnya. Monster bintang adalah nama kami, dan mereka menyebut diri mereka sebagai 10.000 ras galaksi. Li Bunian berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak terlalu memikirkan Yang Linbo. Dia selalu merasa bahwa Yi Xingchen memitoskan Yang Linbo, dan dia jelas hanya seorang kultivator di alam tungku. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membunuh monster bintang? Oleh karena itu, saat ini, dia juga membuat 2 persiapan, mengikuti Yang Linbo ke kota bintang, dan mengikutinya untuk bertarung guna menghindari kecelakaan. Star River 10,000 Raches, gumam Yang Linbo.
Sungguh nada yang besar. Kenapa? Kamu takut? Li Bunian mensibir. Dia tidak terlalu memikirkan Yang Linbo, dan sekarang melihat reaksi Yang Linbo, dia bahkan lebih meremehkan. Dia bahkan berpikir bahwa identitas Yang Linbo sebagai Master Pedang tidaklah mulia. Anda tahu, identitas Master Pedang Kunlun berada di atas Putra Dewa, dan dapat menghakimi 6 istana dan menegakkan hukum Kunlun. Generasi Master Pedang sebelumnya adalah kerinduan hatinya, meninggalkan legenda yang tak ada habisnya. Justru karena inilah dia merasa lebih kecewa dengan Yang Linbo, berpikir bahwa Yang Linbo menghujat identitas Master Pedang Kunlun. Yang Linbo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia secara alami dapat merasakan penghinaan dalam kata-kata Li Bunian. Nona Li, maafkan saya karena terus terang, tidak ada hubungan apapun antara Anda dan saya, dan permusuhan serta penghinaan Anda membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Sejujurnya, jika bukan karena Anda menjaga kota bintang dan layak dihormati, saya mungkin tidak akan memperhatikan kata-kata Anda. Yang Linbo berkata terus terang. Mata Li Bunian menyipit. Dia sama sekali tidak menyembunyikan sikapnya, dan tentu saja tidak bermaksud menyembunyikannya dari Yang Linbo. Atau lebih tepatnya, dia mengatakannya dengan sengaja agar Yang Linbo mendengarnya, sehingga Yang Linbo menyerah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yang Linbo akan bertanya dengan begitu terang-terangan. Maafkan aku karena terus terang, tetapi kau tidak layak menyandang gelar Master Pedang Kunlun. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau memperoleh gelar ini, aku hanya mengenali orang itu di mataku. Li Bunian menjawab dengan dingin. Saat dia berbicara, dia melihat keluar kota bintang. Saat itu, dia, hanya dengan satu pedang, membunuh monster bintang dengan sangat keras hingga mereka ketakutan. Bisakah kau melakukannya? Li Bunian melanjutkan, berbalik tiba-tiba. Lihat bendera itu. Bendera ini disebut bendera bintang. Selama bendera bintang berdiri, itu membuktikan bahwa dunia surgawi akan bertahan selamanya. Terakhir kali bendera ini dikibarkan di sini adalah dia. Saat itu, dia membawa bendera bintang, hanya dengan satu pedang, dan membunuh monster bintang dengan sangat keras hingga mereka dikalahkan dan mereka tidak berani menyerang selama 10 tahun. Bisakah kau melakukannya? Saat dia berbicara, Li Bunian mengalihkan pandangannya ke Yang Linbo. Para murid Istana Bintang yang menjaga kota bintang semuanya mengetahui legenda pendekar pedang generasi sebelumnya. Tapi, bisakah kamu melakukannya? Li Bunian selesai berbicara dalam satu tarikan napas, tetapi penghinaan di matanya sepenuhnya digantikan oleh kehilangan. Hati Yang Linbo sedikit tenggelam. Meskipun Li Bunian terus bertanya, dan bahkan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki harapan untuk Yang Linbo tidak marah. Dia tahu dari mana kekecewaan dalam nada suaranya berasal. Dia bisa. Yang Linbo tidak berbicara, tetapi Changwu tidak mau. Changwu mengangkat kepalanya, dan wajah kecilnya yang lembut penuh dengan tekad. Yang Linbo bisa melakukannya. Heh, Li Bunian tertawa, mengira Changwu sedang bercanda. Yang Linbo, bisakah kau mengalahkan mereka? Ibu mertuaku berkata bahwa kau adalah harapan, jadi biarkan mereka melihat harapan, oke? Air mata mengalir di mata Changwu. Oke, Yang Linbo menjawab dengan lembut. Dia tidak menanggapi keraguan Li Bunian. Dia hanya merasakan permohonan dalam nada Changwu. Dalam permohonan itu, ada keinginan setelah melihat ke langit dari jurang. Entah mengapa, Yang Linbo teringat akan pemandangan yang dilihatnya di Laut Setan Darah dan reruntuhan di Pulau Changwu. Mereka seharusnya sangat putus asa saat itu. Pikir Yang Linbo, dan tiba-tiba dia seperti memahami sesuatu di dalam hatinya. Entah mengapa, niat pedang langsung merasuki badannya. Pertama, ada rasa putus asa yang menyesakkan, tetapi kemudian dalam sekejap, itu adalah harapan yang menerangi dunia. Niat pedang itu mengembun dalam sekejap, dan kemudian berubah menjadi ribuan bayangan pedang yang mengelilingi Yang Linbo, dan kemudian menyebar untuk membentuk sebuah domain. Domain pedang keputusasaan. Domain pedang harapan. Dua domain pedang yang benar-benar berlawanan. Mata Li Bunian akhirnya bergerak, dan dia menatap Yang Linbo dengan tidak percaya. Demikian pula, murid-murid Aula Bintang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan juga terpengaruh oleh domain pedang ini, dan kekesalan itu benar-benar hilang. Tetapi Yang Linbo masih tenggelam di dalamnya. Kunlun jatuh ke jurang, tanah suci itu tanpa cahaya, itu adalah keputusasaanmu di masa lalu. Namun, saat aku menghunus pedangku dan memotong jurang,
itu adalah secercah harapan. Aku tidak bisa mengubah keputusasaan-mu, tetapi aku bersedia menjadi harapanmu. Yang Linbo terbangun dalam hatinya. Pada saat ini, dia tampaknya memahami pentingnya kemunculannya di dunia ini. Saat berikutnya, dia menatap Changwu dan berkata, "Kalau begitu, kamu lihat saja di sini, aku akan membunuh harapan untukmu." Saat dia berkata demikian, Yang Linbo berdiri, dan dalam satu langkah, pedang Siming muncul di tangannya. Pada saat yang sama, monster bintang itu datang, dan di depan kota bintang, awan gelap menekan kota itu. Hanya Yang Linbo, yang memegang pedang, berdiri di kehampaan, seolah-olah dia ingin mempertahankan kota ini dengan kekuatannya sendiri. Di jurang, Yiran dan Li Bu Xiu bertarung dengan semakin berani. Monster-monster di depan mereka muncul satu demi satu, dan mereka tidak lagi terbatas pada bentuk awal. Sosok yang memegang bilah perang berjalan keluar dari aula bintang, dan auranya semakin kuat. Beberapa bahkan memiliki kekuatan tahap tengah tanda ilahi. Namun, baik Yiran maupun Li Bu Xiu tidak berniat mundur. Keduanya menggerakkan badan mereka ke segala arah dan bertarung dengan sekuat tenaga. "Kamu memiliki beberapa keterampilan. Sepertinya kamu bukan orang biasa." Yiran membunuh monster di depannya dengan pedang, dan menatap Li Bu Xiu dengan sedikit simpati di matanya. "Kamu tidak buruk. Tentu saja, hanya dibandingkan denganku. Dibandingkan dengan adik laki-lakiku, kamu masih jauh di belakang." Li Bu Xiu menanggapi dengan pukulan keras, langsung menghancurkan monster di dekatnya menjadi terak. "Apakah kamu membual? Kamu seperti ini. Seberapa kuat adik laki-lakimu?" Yiran jelas tidak mempercayainya. "Dia tak terkalahkan di dunia." Li Bu Xiu berkata tanpa berpikir. "Di kota bintang, dia tak terkalahkan di bawah para dewa." Yi Xingchen menatap punggung Yang Linbo dan berkata dengan santai. "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Itu hanya alam tungku." Li Bunian sama sekali tidak mempercayainya. Meskipun dia juga merasa bahwa kata-katanya sebelumnya agak kasar, dia tetap tidak berpikir bahwa Yang Linbo dapat mengubah apapun. "Kamu berprasangka buruk. Bukankah bakat pedang yang dia tunjukkan tadi sudah cukup?" tanya Yi Xingchen. Li Bunian terdiam beberapa saat. "Lalu bagaimana dengan membandingkannya dengan dia?" Li Bunian bertanya balik. "Tidak ada bandingannya. Pendekar pedang generasi sebelumnya mungkin sangat kuat dan menciptakan banyak legenda, tetapi itu tidak berarti Yang Linbo tidak bisa melakukannya. Kamu lihat saja, kita tidak perlu bertarung dalam pertempuran ini." Yi Xingchen tidak banyak bicara. Terkadang penjelasannya terlalu pucat, hanya dengan membuat mereka benar-benar terkejut, mereka dapat mengubah pandangan mereka terhadap Yang Linbo. Seperti yang dia katakan, Yang Linbo mungkin tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh pendekar pedang generasi sebelumnya. Setidaknya, dia memiliki keyakinan penuh pada Yang Linbo. "Kakakku pasti akan melakukannya." Changwu juga menatap Li Bunian dengan keras kepala, dengan sedikit permusuhan di matanya. "Baiklah, jika dia bisa melakukannya, aku sendiri yang akan mengukir namanya di bendera bintang ini." Li Bunian menatap Changwu dan berkata dengan tegas. Di luar kota bintang, Yang Linbo tentu saja tidak tahu tentang percakapan antara beberapa orang saat ini. Dia melihat ke depan, menunggu kegelapan turun. Pada saat tertentu, seekor iblis bintang mengepakkan sayapnya dan terbang turun dari langit, membuka cakarnya yang tajam, memancarkan cahaya dingin, dan langsung menyerbu Yang Linbo. Yang Linbo berdiri diam, dengan bayangan hitam kecil terpantul di pupil matanya. Setelah beberapa saat, bayangan hitam itu membesar di pupilnya dan berubah menjadi iblis raksasa yang ganas. Dan Yang Linbo akhirnya bergerak. Dengan pedang Siming di tangannya, cahaya dingin meledak. Ledakan. Saat berikutnya, mahiyat iblis bintang besar jatuh di depannya. Seluruh proses selesai dalam sekejap. Bahkan orang-orang di kota bintang tidak mengetahui kapan Yang Linbo bergerak dan bagaimana dia bergerak, tetapi semuanya sudah berakhir. Hanya Yi Xingchen yang tampak santai, seolah-olah hasil ini adalah cara yang benar bagi Yang Linbo untuk membukanya. Li Bunian akhirnya tergerak, dan ada fluktuasi di matanya yang dingin. Pedang Dao Abadi. Sebelumnya, Yang Linbo tampak memiliki pencerahan dan memadatkan niat pedang, dan dia telah menebaknya. Sekarang setelah dia melihat Yang Linbo menghunus pedangnya, dia yakin bahwa dia adalah seorang abadi pedang. "Jangan kaget, ini baru permulaan. Sebentar lagi kamu akan merasakan belas kasihan yang sama sepertiku."
Yi Xingchen menggelengkan kepalanya dan tertawa dalam hatinya. Benar saja, dia membuat mereka mengalami apa yang sedang dialami sekarang, dan dia dapat melihat ekspresi mereka berubah seperti orang bijak. Emosi semacam ini, sangat memuaskan. Apa yang disayangkan? Tanya Li Bunian. Sangat disayangkan bahwa mereka hanya datang dengan makhluk surgawi setengah langkah kali ini. Akan lebih baik jika mereka datang dengan beberapa makhluk surgawi. Yi Xingchen berkata dengan santai. Pada saat yang sama, ketika seorang iblis bintang tewas di kaki Yang Linbo, pasukan iblis bintang di sisi lain tampaknya jatuh ke dalam tirani. Satu demi satu, sosok-sosok terbang melintasi langit, dan siulan tajam mulai meletus, dipenuhi dengan kekejaman dan niat membunuh yang menghancurkan hati orang-orang, dan menindas mereka. Wus wus wus. Bayangan setan bintang di langit berputar-putar mengelilingi Yang Linbo. Pasukan monster bintang juga tampaknya mulai menyerang pada saat ini, menginjak-injak jalan kuno, menimbulkan suara gemuruh yang mengguncang jalan kuno. Yang Linbo perlahan mengangkat kepalanya dan kemudian melangkah maju. Tungku, danau guntur, darah dan ki di alam semesta. Yang Lin tampaknya memanggil, dan setiap kali dia berbicara, ada rasa turun padanya. Saat dia menyelesaikan 3 kalimatnya, ki dan darah yang membubung ke langit tampaknya bercampur dengan guntur, langsung menelan monster bintang yang melayang di udara, dan saat berikutnya, itu runtuh menjadi bubuk. Tungku 18 Zhang tampaknya memantulkan api harapan kota bintang, membakar dan menerangi jalan bintang kuno. His, murid-murid istana bintang yang tak terhitung jumlahnya di kota bintang menghirup udara dingin. Bagi mereka, monster bintang tingkat ini akan putus asa setiap saat. Tanpa diduga, dia begitu rentan di depan Yang Linbo, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia berubah menjadi abu dalam sekejap. Saya akui bahwa saya berbicara sedikit keras tadi. Saya juga mengakui bahwa saya buta. Seseorang berbicara, menatap Yang Linbo yang berdiri di kehampaan, matanya yakin. Kamu tidak punya nyali, jadi kamu takut. Saya sama sekali tidak setuju dengan kata-kata Putra Dewa. Dia jelas bukan seorang master. Seseorang masih bersikeras. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia disambut dengan tatapan dingin di sampingnya. Apa yang kamu lihat? Maksudku, aku tidak setuju dengan kata-kata Putra Dewa. Ini bukan master, ini adalah dewa perang. Pria itu berbicara lagi, tidak berani menahan diri, karena takut menimbulkan ketidakpuasan dan diserang oleh orang banyak. Adegan seperti itu terjadi di banyak tempat di lapangan. Saat Yang Linbo benar-benar menunjukkan kekuatannya, dia menaklukkan mereka. Di Xingchen, mata Li Bunian berubah lagi. Lapangan seni bela diri, 2 tungku setinggi 18 kaki, dan kekuatan guntur. Li Bunian tercengang. Jika orang biasa memiliki satu saja dari kekuatan ini, dia akan menjadi seorang jenius, tetapi Yang Linbo memiliki semuanya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa kekuatan ini lebih seperti semacam pembantu baginya, dan kekuatannya pada dasarnya adalah pedang. Dia masih seorang dewa pedang. Yi Xingchen melihat perubahan emosional di wajah Li Bunian, dan dia merasa senang secara diam-diam. Aku ingin kalian semua hidup dalam bayangannya. Rasa sakit seperti ini tidak dapat ditanggungnya sendirian. Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan, ini hanya kekuatannya yang biasa. Dia memiliki kartu truf. Kalau tidak, bagaimana menurutmu dia bisa menjadi pendekar pedang kontemporer? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Xiao Changwu. Nona, bagaimana? Apakah menurutmu saudaramu begitu kuat? Changwu mengangguk dengan berat, ya, Yang Linbo sangat kuat. Namun, dia harus melawan begitu banyak orang sendirian. Apakah itu akan sangat sulit? Bagaimana kalau kamu pergi membantu? Wajah Yi Xingchen menjadi gelap. Tidak sulit, tidak sulit. Kamu harus percaya pada saudaramu. Dia tidak terkalahkan. Yi Xingchen tentu saja tidak ingin bergerak. Jika dia bergerak di depan Yang Linbo, apakah dia masih akan menjadi putra orang suci? Itu akan mempermalukan dirinya sendiri. Changwu mengangguk setelah berpikir sejenak, lalu menatap Yang Linbo lagi, dengan kilatan di matanya. Cahaya itu, disebut harapan. Di luar kota bintang, pembunuhan Yang Linbo juga dimulai. Saat monster bintang yang dekat dengannya mati dalam sekejap, pasukan monster bintang di kejauhan tampak terstimulasi menjadi ganas, dan puluhan ribu bayangan hitam menyerbu. Namun, sosok Yang Linbo melintas dan langsung menyerbu ke dalamnya.
Dengan gerakannya, api tungku tampaknya membakar langit dan api padang rumput. Di bawah berkah darahnya, naga dan gajah berlari kencang, itu bahkan lebih mengerikan. Dia langsung meledakkan jalan untuk membakar langit, dan semua monster bintang hancur dimanapun dia lewat. Ini tidak bisa lagi disebut pertempuran, tetapi pembantaian. Meskipun monster bintang ini tidak kuat, kebanyakan dari mereka berada di antara tungku dan pola dewa, tetapi jumlahnya sangat banyak dan sangat ganas. Bahkan Yi Xingchen dan Li Bunian tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Tetapi pada saat ini, Yang Lin Bo seperti dewa pembunuh. Dia bahkan belum menghunus pedangnya, tetapi dia telah membunuh banyak orang. Raungan. Ada raungan di pasukan monster bintang, seperti sebuah perintah. Dalam sekejap, monster bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai mundur. Kemudian, sosok yang berpakaian seperti seorang kultivator manusia berjalan keluar dari monster bintang. Dia berada di atas semua monster bintang, memegang pedang panjang. Kapan istana bintang memiliki seseorang sepertimu? Pria itu berbicara dalam bahasa manusia. Yang Lin Bo menatap orang lain, dan dengan sedikit akal sehat, dia telah memperhatikan identitas orang lain itu. Pemimpin monster bintang yang setengah langkah ke surga di antara monster bintang yang mengepung kota kali ini. Yang Lin Bo mendongak dengan acuh tak acuh dan melirik orang lain. Setengah langkah ke surga, jangan terlibat. Kekuatan semacam ini bahkan tidak sebanding dengan Bai Li Changhai. Jika dia ingin membunuhnya, satu pedang sudah cukup. Meskipun kultivasinya belum menembus, dia lebih mahir menggunakan prasasti takdir surgawi. Ditambah dengan pencerahan sebelumnya dari domain pedang, kekuatan tempurnya secara keseluruhan dapat dikatakan telah meningkat lebih dari satu tingkat. Bahkan untuk membunuh keberadaan seperti itu, kekuatan prasasti takdir tidak perlu digunakan. Dengan pemikiran ini, Yang Lin Bo melihat ke pihak lain. Apa, tidak berani bicara? Kupikir kau juga anak ajaib dari Istana Bintang, tapi sayangnya, kau hanya di alam tungku. Saat aku membunuhmu, lalu membunuh Li Bunian dan Yi Xingchen, kota bintang ini akan menjadi reruntuhan, dan tidak ada yang bisa menghentikan 10.000 ras galaksiku. Pria itu berkata, dengan kegilaan yang berkelebat di matanya, haus darah dan kekejaman terkondensasi di matanya. Kemudian, dalam sekejap, auranya mulai melonjak, dan kilau hitam gelap menyebar dari badannya. Hati-hati, dia adalah anggota klan surga iblis di antara monster bintang. Dia bisa melahap materi gelap di galaksi dan sangat kuat. Di kota bintang, Li Bunian tidak bisa tidak mengingatkannya. Yang Lin Bo tidak menanggapi, tetapi hanya melihat ke depan dengan tenang. Mata Li Bunian berkilat karena malu dan marah. Meskipun dia terkejut dengan cara yang ditunjukkan Yang Lin Bo, bagaimanapun juga, ini adalah makhluk surgawi setengah langkah, dan dia juga anggota klan surga iblis, ras yang sangat kuat di antara monster bintang. Dia dengan baik hati mengingatkannya, tetapi dia tidak menyangka Yang Lin Bo akan menutup telinga. Yi Xingchen tersenyum tipis, adik perempuan, perhatikan baik-baik. Yi Xingchen masih tenang, setengah langkah ke surga. Bisakah dia menangkis pedangnya? Dia tidak percaya. Li Bunian tidak menanggapi, hanya menatap medan perang di jalan kuno bintang. Melihat ini, Yi Xingchen tidak bermaksud untuk terus menyembunyikannya, dan siap untuk memberitahu catatan Yang Lin Bo. Sebenarnya, Yang Lin Bo. Tetapi dia disela oleh Li Bunian begitu dia membuka mulutnya. Dia tidak ada hubungannya denganku. Karena dia begitu merasa benar sendiri, jangan harap aku akan menyelamatkannya ketika terjadi kesalahan dan dia jatuh ke dalam krisis. Li Bunian berkata dengan dingin. Yi Xingchen, dia bisa merasakan bahwa Li Bunian memang salah paham terhadap Yang Lin Bo saat ini. Dia pikir sikap acuh tak acuh Yang Lin Bo sebelumnya tidak sopan padanya. Namun sebenarnya, pengingat ini sama sekali tidak perlu. Orang-orang kuat di alam surga dan manusia tidak dapat membuat gelombang apapun di depan Yang Lin Bo, dan dia masih dapat membunuhnya dengan 1 lawan 2. Terlebih lagi, sekarang hanya iblis bintang di alam surga dan manusia setengah langkah. Aneh jika Yang Lin Bo bisa melihatnya. Adik perempuan, kamu benar-benar salah paham tentang Yang Lin Bo. Dia. Yi Xingchen membuka mulutnya, siap untuk menceritakan semuanya. Dia merasa jika dia terus bermain, Li Bunian mungkin akan semakin salah paham dengan Yang Lin Bo. Namun, dia disela begitu dia membuka mulutnya. Namun, kali ini bukan Li Bunian, tetapi Yang Lin Bo.
Di jalan kuno bintang-bintang, sosok Yang Linbo berada di udara, menatap monster bintang yang dikelilingi oleh cahaya dan bayangan gelap, dan berkata dengan ringan, "Jika aku membunuhmu, apakah itu akan menarik yang lebih kuat?" Itu tampaknya merupakan pertanyaan retoris, dan itu juga tampaknya merupakan tanggapan terhadap kata-kata sebelumnya dari orang ini. Pria itu tertegun, dan kemudian keganasan muncul di matanya, "Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kamu." Tapi kali ini, Yang Linbo tidak memberinya kesempatan untuk terus berbicara, dan cahaya pedang melesat lewat. Swiss, suara makhluk surgawi setengah langkah ini tiba-tiba berhenti, dan saat berikutnya, aura di badannya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap mata, keberadaannya seperti debu, menghilang tanpa jejak di bawah kota bintang ini. Dan bersamaan dengan itu, momentum yang dipadatkan oleh monster bintang yang tak terhitung jumlahnya juga menghilang. Mereka datang dengan momentum besar, dan di bawah serangan orang-orang motian dari makhluk surgawi setengah langkah ini, mereka sudah menunggu serangan umum, menunggu untuk menghancurkan kota bintang ini. Namun, pada saat ini, semua delusi itu sia-sia, dan mereka riuntuh dengan sedih dengan kematian orang ini. Ledakan. Dalam sekejap, monster bintang yang tak terhitung jumlahnya berbalik dan mulai melarikan diri dengan panik. Mereka ganas, tetapi tidak takut mati. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Yang Linbo sebelumnya telah membuat mereka merasa putus asa. Sekarang setelah makhluk surgawi setengah langkah dari klan Motian ini mati, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk bertarung. Yang Linbo tidak mengejar mereka, tetapi melihat mereka mundur. Namun setelah beberapa saat ragu-ragu, Yang Linbo berbalik dan melihat ke arah kota bintang. "Yixingsen, berikan aku bendera bintang." Yixingsen tertegun, dan kemudian cahaya berapi-api melonjak di matanya. Dia menebaknya. Dia menebak apa yang ingin dilakukan Yang Linbo. Tapi ini terlalu gila, dan kegilaan semacam ini, dalam legenda, juga dilakukan oleh generasi pendekar pedang sebelumnya. Namun pada saat ini, suara lain di dalam hatinya mengatakan kepadanya bahwa Yang Linbo dapat melakukannya, dan dia bahkan mungkin mengulang sejarah, dan menerangi jalan bintang kuno dengan cahaya bendera bintang yang berlumuran darah. Swiss. Saat berikutnya, sosoknya melesat langsung ke bendera bintang, dan dia mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Bendera bintang setinggi beberapa kaki itu baru saja ditangkap di tangannya. "Saudara Yang, aku mengibarkan bendera untukmu." Yixingsen berkata dengan keras dengan kegembiraan di dalam hatinya. Yang Linbo mengangguk, "Oke." Saat suara itu jatuh, Yang Linbo berbalik dan melangkah ke jalan kuno yang gelap, dan berjalan maju selangkah demi selangkah ke arah di mana iblis bintang itu mundur. "Apa yang kamu tunggu? Saudara-saudara, ikuti aku dan saksikan sejarah. Saksikan sejarah beberapa dekade yang lalu. Saksikan aku, Kunlun, menghunus pedang dan membunuh iblis bintang. Saksikan bendera bintangku berkibar lagi." Yixingsen meraung, lalu menatap Li Bunian, "Adik perempuan, ayo kita pergi bersama. Kali ini, kau akan percaya padaku bahwa dia benar-benar tak terkalahkan." Kata Yixingsen, menarik Changwu, memanggil cahaya bintang, dan menyeret kedua sosok itu ke atas. "Ayo pergi, aku akan membawamu melihat saudaramu membunuh iblis bintang." Yixingsen tidak bisa menahan hatinya. Seperti yang dia katakan, kali ini, dia akan menyaksikan keajaiban. Changwu tidak melawan, tetapi matanya penuh dengan cahaya. Setelah mereka berdua, para murid Aula Bintang di Kota Bintang juga mulai berjalan keluar dari Kota Bintang satu demi satu. Tetapi saat ini, mereka tidak lagi memiliki kekesalan sebelumnya. Sebaliknya, mata mereka seperti obor, dan momentum mereka tinggi. Dan Li Bunian juga terpana di Kota Bintang. Pada saat ini, dia tidak bisa keluar dari pedang Yang Linbo. Seorang makhluk surgawi setengah langkah, berubah menjadi abu hanya dengan mengangkat tangannya. Terlebih lagi, dia ingin meniru pemegang pedang masa lalu dan bertarung di jalan bintang kuno ini dengan kekuatannya sendiri. Tetapi bisakah dia melakukannya? Bersambung.